Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama wabah COVID-19 belum meredah. Ya, kita harus selalu senantiasa disiplin 3M, ya, gunakan masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan, jaga jarak. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem peredaran darah. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang komponen dari sistem peredaran darah, yaitu darah, dan hari ini kita akan membahas komponen dari sistem peredaran darah berikutnya, yaitu pembuluh darah dan jantung, ya, dimana sekali lagi sistem peredaran darah hewan dan manusia, terutama manusia, itu terdiri dari 3 komponen, ya, ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Untuk darah sudah kita bahas minggu yang lalu, komponen-komponennya apa saja, ya, zat-zat apa saja yang ada dalam darah, fungsi darah, sampai dengan pada konsep dari penggolongan darah, ya, ada golongan darah A, B, AB, dan O, dan bagaimana konsep transfusi darah, ya. Maka bagian ini saya anggap sebagai sistem peredaran darah bagian kedua. Adapun kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.6 dan juga ada pada KD 4.6, ya. Tujuan pembelajaran kali ini, ya, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat membandingkan arteri dan vena, kemudian juga mendeskripsikan bagian-bagian jantung, kemudian menganalisis struktur pembuluh darah dan jantung, ya, bagaimana fisiologinya, cara kerjanya dengan kelainan atau penyakit pada sistem sirkulasi. Itu baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang pembuluh darah, ya. Ya, pembuluh darah kita, ya, merupakan bagian terpenting, ya, dalam sistem tubuh kita, ya, bahkan tidak ada permukaan tubuh kita yang tidak ada pembuluh darahnya, ya. Mungkin hanya bagian-bagian tertentu saja tubuh kita yang tidak ada pembuluh darah, ya, misalkan pada rambut, kemudian pada gigi, ya, gigi tulang giginya, ya, itu tidak ada pembuluh darahnya, kemudian kuku misalkan, ya, itu tidak ada pembuluh darahnya. Selain itu, ya, tubuh kita itu ada pembuluh darahnya, ya. Pembuluh darah kita itu sangat panjang, ya, dan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang besar, berukuran besar, ya, sampai dengan pembuluh darah yang sangat halus, ya. Pembuluh darah, ya, secara garis besar, ya, sangat kompleks, ya. Itu dapat dibagi menjadi 2 jenis, ada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, dan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, ya. Kenapa disebut balik? Karena pembuluh darah ini membawa darah balik. Strukturnya seperti ini, dan pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah, ya, atau arah aliran darahnya meninggalkan jantung. Jadi ketika jantung memompa darah keluar dari jantung, nah itu pembuluh darah yang mengalirkan darah itu arteri. Nadi, pembuluh darah vena,
pembuluh darah itu akan jebol, ya, akan jebol sehingga darah tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Kita bandingkan ya, masih ini arteri, sedangkan pembuluh balik ya strukturnya, anatominya seperti ini ya. Lihat tidak ada lapisan elastisnya ya, tidak ada lapisan elastisnya sehingga dinding selnya lebih tipis ya, lebih tipis dan kurang elastis ya. Nah, pembuluh darah vena atau balik ini pembuluh darah yang jauh dari jantung ya, karena dia membawa darah dari sel-sel tubuh kembali lagi ke jantung dengan membawa berbagai macam zat sisa dari sel-sel tubuh untuk dibawa kembali ke jantung ya. Ini perbedaan secara struktur anatomi antara vena dengan arteri. Kemudian ini perbedaan arteri dan vena yang lain selain dari anatominya, di mana arteri lebih tebal dari vena ya. Ini pertama arah aliran, tadi ya sudah kita bahas. Arah aliran arteri itu arah alirannya meninggalkan jantung ya, meninggalkan jantung. Jadi jantung memompa darah, nanti darah meninggalkan jantung melalui pembuluh arteri. Sedangkan vena sebaliknya, ini pembuluh darah yang membawa darah menuju kembali atau balik kembali ke jantung. Kemudian letaknya, arteri itu terletak di bagian dalam ya, atau di tidak bisa kita lihat ya, karena arteri itu bagian dalam ya. Sedangkan vena ya itu letaknya di permukaan luar ya, sehingga terlihat yang berwarna kebiruan itu adalah vena. Kemudian dinding pembuluhnya tadi sudah kita bahas ya. Kalau arteri itu tebal dan elastis ya, tebal karena lapisannya lebih banyak, elastis karena tadi ada dua lapisan elastis di antara jaringan otot polosnya. Kemudian kalau vena itu tipis, kurang elastis. Kemudian jumlah katup ya, jumlah katup arteri itu satu di pangkal ya, katup itu klep. Kalau arteri hanya satu yaitu bisa di pangkal.
dikeluarkan secara membentuk vena besar atau vena cava ya, vena cava. Nah, ini ada katupnya di sepanjang pembuluh ya, banyak katupnya. Ini nanti masuk lagi ke jantung sebetulnya sini. Demikian ya. Jadi arteri dengan vena itu saling berhubungan, hubungannya ada di dalam jaringan tubuh. Nah, ini ya. Penyakit COVID itu sebagai alat pompa darah sehingga darah bisa mengalir ya, mengalir di dalam pembuluh darah ya. Jantung itu memiliki bagian-bagian yang harus kamu yaitu pertama ada 4 ruang jantung ya, ada 4 ruang jantung, kemudian ada katup-katupnya juga dan ada pembuluhnya. Nah, ini yang harus kamu pahami. Ruang jantung itu ada 4, ada yang disebut atrium sinister ya. Atrium itu sama dengan serambi ya, waktu SMP bisa disebut serambi ya. Atrium sinister itu kiri ya, dexter kanan, berarti serambi kan kiri, serambi kanan. Ventricle itu bilik ya, bilik kiri, bilik kanan ya. Kemudian katup itu ada beberapa katup pada jantung, ada katup semi lunaris, valvula semilunaris, ada valvula tricus pidalis, ada valvula bicus pidalis ya. Kemudian pembuluh
darah pada jantung ada beberapa ya, langsung berhubungan di jantung ada beberapa. Ada aorta tadi, arteri besar ya, ada arteri pulmonalis, arteri yang menuju ke paru-paru, ada vena pulmonalis, vena yang berasal dari paru-paru masuk ke jantung, kemudian ada vena cava superior ya, dan vena cava inferior ya. Vena cava itu berarti vena besar, superior berarti itu vena cava, vena besar yang berasal dari tubuh bagian atas terutama otak ya, dan vena cava inferior ya, vena cava, vena besar yang berasal dari tubuh bagian bawah yang masuk ke jantung. Ini ya gambarnya ini ya, ruang-ruangnya. Ini ruang atrium. Ini tolong, ini adalah atrium, berarti ini sebelah kanan ya, atrium dexter, ini atrium sinister ya, serambi kiri, ini serambi kanan ya. Kemudian ini ventricle dexter, ini ventricle sinister, bilik kiri ya. Kenapa ini warna biru? Warna biru itu menggambarkan kandungan CO2 yang tinggi, warna merah itu menggambarkan kandungan oksigen ya. Kemudian ada aorta. Aorta ini nih, ini aorta dari bilik kiri ya. Bilik kiri biasanya memiliki otot-otot yang lebih tebal, karena dari bilik kiri ini darah dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta. Kemudian nanti aorta bercabang-cabang tadi ya, bentuk arteri bercabang-cabang lagi membentuk arteriol, arteriol bercabang-cabang lagi membentuk kapiler, dan seterusnya ya. Nanti dari seluruh tubuh ya, darah itu akan kembali lagi ke jantung lewat vena cava. Ini vena, ada vena cava inferior yang di bawah ini ya, ini dari seluruh tubuh, dan vena cava superior, nah ini masuk ke serambi kanan. Berarti ini banyak karbon dioksida karena dari seluruh tubuh. Kemudian dari serambi kanan masuk ke ke bilik kanan ya. Dari ini bilik kanan langsung dipompa keluar ya. Ini ada katup yang namanya katup pada arteri, itu namanya valvula semilunaris ya. Ini baik pada yang menuju ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh, ini juga ada katup ya. Ini di sini ada katup, ini juga ada katup semilunaris ya. Kalau yang ini dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, ini ada cabang dua karena paru-paru ada dua bagian, kanan dan kiri. Nanti darah yang kaya CO2 yang dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, ini nanti CO2-nya, karbon dioksidanya di paru-paru ditukar dengan oksigen ya. Kemudian dari paru-paru nanti kalau sudah ditukar dengan CO2-nya dengan oksigen, akan kembali lagi ke jantung darahnya ya. Darahnya kembali ke jantung. Nah, ini masuk lewat ini vena. Ini vena pulmonalis ini namanya, ada ya? Tidak ada ya. Ini pembuluh darah dua, ini vena pulmonalis yang berasal dari paru masuk serambi kiri, langsung dipompa ke bilik kiri, pompa lagi ke seluruh tubuh lewat aorta, demikian seterusnya ya. Kalau waktu SMP nanti ada pernah dibahas ya, peredaran darah besar, peredaran darah ganda. Kalau dari bilik kiri aorta ya ke seluruh tubuh, kembali lagi melalui vena cava masuk serambi kanan, itu disebut peredaran darah besar. Kemudian dari bilik kanan lewat arteri pulmonalis ke paru-paru, kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, itu peredaran darah kecil ya. Masih ingat itu ya. Cara kerja jantung, bagaimana membawa darah jantung ke seluruh tubuh, itu dapat dibagi menjadi dua fase. Ada fase diastol atau kadang-kadang disebut fase istirahat mengatakan ini, dan fase fase diastol dan fase nanti sistol ya. Fase diastol ini adalah darah
cirinya darah masuk ke jantung, mengisi ruang-ruang jantung. Dari baik yang dari seluruh tubuh, vena cava superior maupun vena cava inferior masuk ke serambi kanan, maupun yang dari paru-paru lewat vena pulmonalis, itu darah masuk ke jantung, mengisi ruang-ruang jantung, itu fase diastol ya. Pada saat ini nanti valvula semilunaris masih tertutup ya selama fase diastol. Kemudian kalau sudah terisi oleh darah ya, maka masuk fase sistol. Nah, fase sistol ini ya fase dimana jantung memompa darah keluar dari jantung ya. Jadi atrium berkontraksi ya, satu serambi berkontraksi, darah mengisi ventrikel ya langsung, kemudian diikuti dengan cepat ventrikel juga ikut berkontraksi memompa darah keluar dari jantung, baik yang menuju ke paru-paru maupun yang menuju ke seluruh tubuh. Fase sistol ya. Nah, di sini ventrikel, otot-otot ventrikel itu harus kuat ya, karena dia fungsinya memompa darah keluar dari jantung, terutama ventrikel atau bilik kiri, karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh ya, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah ya. Ini dua fase, dan biasanya besarnya tekanan fase diastol dan sistol itu ditunjukkan dalam bentuk tensi ya, tekanan darah. Biasanya kalau kalian mengukur tensi, misalkan tensi kamu diukur 120/90 ya mm air raksa, itu berarti tekanan besarnya tekanan sistolnya itu 120, besarnya tekanan diastol kamu 90, karena tekanan darah hasil tensi itu biasanya berapa per berapa. Yang atas itu menunjukkan besarnya tekanan sistol, kemudian angka yang per bawahnya itu menunjukkan besarnya tekanan diastol. Apa itu jantung koroner ya? Untuk pembahasan sudah sempat kita bahas tadi ya, jantung koroner yang merupakan penyakit yang cukup mematikan ya. Orang yang tadinya sehat-sehat saja ya, ketika terkena serangan jantung atau heart attack itu bisa saja kemudian meninggal secara mendadak. Jantung koroner adalah penyakit penyumbatan yang terjadi pada arteri koronaria, arteri yang mensuplai oksigen dan makanan ke otot-otot jantung ya. Ini ada dua arteri koronaria, ada kanan dan ada yang kiri. Kalau penyumbatan ini terjadi di sini ya, maka nanti akan menyebabkan kematian pada otot jantung. Kalau otot jantung mati, berarti sudah tidak bisa berkontraksi dan relaksasi, menyebabkan jantung berhenti bekerja. Nah, kalau penyumbatan itu terjadi pada otak ya, itu namanya nanti sebut stroke ya. Baik kita masuk ke kelainan atau penyakit pada pembuluh darah dan jantung yang ada tadi sudah kita bahas. Ada aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, kemudian ada arteriosklerosis, kemudian ada varises ya. Nah, varises yaitu peredaran vena, kemudian ada hipertensi, tekanan darah tinggi, ada hipotensi, kemudian ada trombus embolis ya. Trombus itu berarti ada pembekuan darah ya pada pembuluh darah, dan embolus itu biasanya adanya gumpalan bekuan darah, dan bekuan darah itu bergerak bersama pembuluh darah, itu namanya embolus atau emboli.
kemudian ada jantung koroner tadi ya, kemudian ada stroke ya, penyumbatan darah kalau tempatnya di otak ya, itu bisa menyebabkan stroke. Demikian ya materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Tetap semangat walaupun kita belajar secara jarak jauh ya, secara virtual. Anggap saja Bapak Ibu guru itu ada di kelas ya. Sekali lagi tetap semangat, jangan kendor, tetap disiplin protokol kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.